Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Sahabat Bahasa, bertemu lagi dengan saya Nyoman Sutrisna dalam program Subasita, Suara Bahasa dan Sasa untuk kita, program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk berbagi informasi berkenaan dengan bahasa, sasa, dan kegiatan yang berhubungan dengan bahasa dan sasa itu. Dan Subasita kali ini disiarkan melalui studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat Bahasa, untuk kali ini di studio Subasita sudah hadir satu orang bisa dikatakan sebagai praktisi, akademisi yang berkaitan dengan bahasa. Beliau adalah Ibu Niputu Yuni Anggreni, SSM Hum. Beliau adalah Kepala Pusat Bahasa di Universitas Triatma Mulia. Mbak Yuni, terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih. Terima kasih sudah dicegat untuk berbicara di sini. Kenapa kami tertarik untuk mengajak Mbak Yuni untuk tampil di sini? Karena Mbak Yuni adalah Kepala Pusat Bahasa dan terakhir kita berurusan berkenaan dengan BIPA, Mbak Yuni ya? Iya, betul. Nah, itu. Mungkin nanti saya akan tanya-tanya tentang hal itu, tapi sebelumnya Universitas Triatma Mulia. Mungkin perlu karena saya kalau dulu kan mengenalnya yang ada di wilayah itu ada Mapindo dan sebagainya. Betul. Itu. Kemudian sekarang ada Triatma Mulia. Sebenarnya ini Triatma Mulia ini bagaimana Mbak Yuni? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Saya sedikit memperkenalkan tentang Universitas Triatma Mulia yang kita lebih kenal dengan UNTRIM. Iya, betul, ya. UNTRIM ya. Kita berdiri, bergabung menjadi Universitas Triatma Mulia itu sejak tahun 2020. Sebelumnya kita memang tergabung dari beberapa sekolah tinggi, yaitu STIPA Triatma Jaya, kemudian ada STI Triatma Mulia, dan cikal bakal kita adalah Mapindo. Betul, berarti ya yang saya tahu Mapindo ya. Iya, jadi memang kita terbentuk dari 3 lembaga ini dan kita juga memiliki kampus yang istilahnya PSDKU, itu program studi di luar kampus utama. Artinya kita memiliki seperti cabang begitu ya? Ya, seperti cabang, yaitu kita punya di Jembrane dan juga kita sekarang akan pengembangannya juga di Singaraja. Tapi di Singaraja memang khusus untuk program studi kesehatan. Jadi Universitas Triatma Mulia ini kita ada di kampus Mapindo yang dulu, yaitu di Jalan Kubu Gunung, Tegal Jaya, Dalung, Kuta Utara. Jadi kita memiliki beberapa fakultas. Yang pertama adalah fakultas yang ada di Dalung, itu Fakultas Bisnis dan Pariwisata, yang memang ini adalah penggabungan dari STIPAR, Sekolah Tinggi Pariwisata Triatma Jaya, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triatma Mulia. Nah, tentunya kita memiliki program studi yang lebih banyak di pariwisata, perhotelan, dan bisnis. Sedangkan di PSDKU kita memang memiliki fakultas teknologi, kemudian kita memiliki fakultas pendidikan ya, dan fakultas kesehatan. Jadi itulah Universitas Triatma Mulia. Sedangkan kalau untuk di pusat bahasa memang kita miliki di kampus pusat yang ada di Dalung. Di Dalung itu. Ya. Mbak Yuni, sebelum ke Labahasa betul namanya ya. Mungkin ke kampus yang tempatnya di luar, apa tadi istilahnya Mbak Yuni? PSDKU. PSDKU ya, itu program studi di luar kampus utama. Program studi di luar kampus utama. Program studi yang ada di sana itu kan tidak selalu sama dengan yang ada di kampus pusat ya. Iya. Kalau di negara, Jembrane, di Jembrane, itu apa saja Mbak Yuni? Kita di situ memiliki fakultas pendidikan, ya kita punya program studi pendidikan guru bahasa Inggris, program studi pendidikan guru SD, dan Penjas, pendidikan jasmani. Selain Jembrane ada di mana lagi? Kita nanti ada di di Singaraja, khusus yang untuk kesehatan di kesehatan itu ya. Ya. Okay. Tapi di PSDKU Jembrane kita juga punya fakultas kesehatan ada dan teknologi. Ya. Oke. Berarti kalau dilihat perkembangan dari UNTRIM ini dari dulu dan sekarang, berarti peminatnya mahasiswa yang berminat untuk berkuliah di sana meningkat ya berarti Bu Yuni? Meningkat. Jadi kebetulan kita kan untuk di PSDKU Jembrane itu dari 2 tahun yang lalu sampai saat ini memang peminatnya sudah meningkat sekali. Ya terutama memang di Fakultas Kesehatan itu banyak sekali peminatnya. Kalau kesehatan apa saja Mbak Yuni? Kesehatan itu ada di keperawatan dan kebidanan. Ya. Memang kalau di Dalung memang dari dulu kita dikenal lebih banyak dari Mapindo. Jadi memang pariwisata, jadi brandingnya itu sudah di pariwisata dan perhotelan.
Baik. Nah, sekarang lanjut ke yang lab bahasa tadi. Kalau lab bahasa itu didirikan itu bersamaan dengan Untrim itu ini 2020 tuh. Iya, iya betul. Tapi sebelumnya kita memang nenek moyang kita itu namanya BILSEN ya, Bali International Language Center. Jadi awal sebelum ada Mapindo itu kita memang punya lembaga kursus. Memang pada saat itu kita memang bergerak di bidang kursus bahasa Inggris. Kemudian ada istilahnya waktu itu adalah CEB, Call it English for Business, itu untuk di jurusan UMAS dan jurusan untuk di travel agent. Tapi akhirnya berkembang menjadi Mapindo. Nah, sampai saat ini di pusat bahasa ini kita punya BILSEN, itu Bali International Language Center. Kita memang lebih banyak memberikan kursus bahasa Inggris dari level elementary sampai post intermediate. Kemudian kita juga punya untuk di TOEFL preparation, TOEIC preparation, dan juga untuk tes TOEFL dan TOEIC. Nah, di samping itu kita di BILSEN ini kita memang juga memberikan memberikan pelayanan untuk terjemahan. Jadi misalnya untuk abstrak, untuk karya-karya ilmiah itu kita memang buka untuk terjemahan. Kita juga membuka untuk editing, ya. Nah, sekarang kita memang mengembangkan untuk di pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing, jadi BIPA. Jadi kebetulan kan dari pusat bahasa memfasilitasi kita untuk pengembangan itu. Di samping itu di pusat bahasa kita memang konsentrasi sekali dengan kemampuan berbahasa Indonesia untuk mahasiswa untuk mahasiswa juga. Ya, karena kita tahu sekarang bagaimana kualitas karya ilmiah, yaitu skripsi dan laporan tugas akhir anak-anak kita harus bagus ya. Jadi di sini kemampuan berbahasa Indonesia ilmiah itu sangat penting sekali buat anak-anak kita. Tidak hanya di Untrim, barangkali di beberapa universitas kemampuan berbahasa ilmiah itu memang menjadi bukan hambatan, tapi sesuatu yang harus dikembangkan untuk setiap kampus. Karena kadang-kadang kita sebagai orang Indonesia, mahasiswa begitu sebagai orang Indonesia, mereka tidak terlalu memperhatikan kaidah-kaidah bahasa Indonesia begitu ya. Betul. Walaupun sebenarnya mereka belajar bahasa Indonesia sudah dari SD malah, tapi dalam pelaksanaannya sering sekali, apalagi yang skripsi, tesis yang seperti itu kan memang dituntut untuk penerapan dari kaidah-kaidah ilmu-ilmu bahasa itu ya. Iya, berarti betul. dalam kursus bahasa Indonesia atau pelatihan bahasa Indonesia itu menekankan itu ya, Bu ini ya. Iya, menekankan itu. Memang pada saat kita kan dalam semua program studi pembelajaran bahasa Indonesia itu mata kuliahnya munculnya hanya sekali dalam 2 SKS. Nah, itu juga kendala. Makanya kita kan membangun kerjasama dengan Balai Bahasa, jadi memberikan anak-anak kita, apakah itu dalam bentuk seminar, dalam bentuk mungkin pelatihan-pelatihan khusus, bagaimana anak-anak kita kemampuan berbahasa Indonesianya bisa lebih bagus gitu ya. Terutama di menulis kan ya. Menulis ilmiah gitu. Jadi mereka ada di ide mereka harus menulis apa, tetapi pada saat mereka harus menuangkan di karya ilmiah itulah yang biasanya menjadi hambatan gitu. Jadi sehingga kita ingin, jadi ini tuntutan pemerintah, semua mahasiswa itu harus lulus tepat waktu. Iya. Jadi bagaimana caranya dalam waktu 1 semester itu mahasiswa kita bisa selesai karya ilmiahnya. Sehingga dalam perkuliahan bahasa Indonesia itu betul-betul kita tekankan dalam bagaimana dari awal menulis proposal, kemudian bagaimana mereka mengembangkan dalam bentuk artikel ilmiah gitu. Jadi kita memang tidak akan belajar di kampus saja, tetapi kita mengadakan seperti kuliah di lapangan. Kita mengajak ke sebuah hotel ataupun ke desa wisata gitu, ke objek-objek wisata. Di situ mereka menemukan sendiri, menerapkan bahasa Indonesia lisan, kemudian akan menuangkan dalam bahasa Indonesia yang dalam bentuk tulisan. Ya, itu yang kita lakukan. Mbak Yuni, kalau di Untrim itu selain membuat karya tulis terakhir skripsi begitu, ada kewajiban mereka untuk membuat artikel ilmiah tidak, Mbak Yun? Artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal segala macam itu ada itulah artinya skripsi mereka itu memang harus dipublikasikan dalam artikel. Jadi kan masing-masing program studi kita memiliki jurnal ya, yang e-jurnal. Jadi memang mereka harus publikasikan di situ. Sangat itu tuh ya, sangat, kalau menurut saya itu program yang sangat bagus. Mereka membuat skripsi dan artikel ilmiah itu kan agak sedikit berbeda ya Bu Yuni ya, supaya mereka bisa mengubah skripsi yang panjang itu menjadi sebuah artikel. Dalam halaman yang lebih
sedikit gitu ya. Betul. Ya itu tentunya memang dibimbing kembali oleh pembimbingnya gitu. Kita tidak lepas langsung mahasiswanya setelah dia selesai membuat skripsi itu dan akan dituangkan dalam bentuk artikel ilmiah, nanti akan ditaruh di jurnal, e-jurnal, ya memang kita tetap bimbing mereka. Iya, gitu. Iya, betul. Nah, Mbak Yuni, kembali ke pusat bahasa tadi. Pusat bahasa itu kan secara umum dia pengajaran bahasa begitu ya. Ada kegiatan lain tidak? Sering ada lomba-lomba tidak di sana? Nah, kalau lomba-lomba selalu kita adakan pada saat bulan bahasa. Jadi di bulan Oktober ya. Iya. Nah, kebetulan kan tahun ini ya, bulan Oktober yang lalu kita memang mengadakan lomba pidato. Jadi kita tetap ada 2 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya gitu. Dalam bahasa Inggris kita adakan storytelling, kemudian di lomba pidato dalam bahasa Indonesia. Tahun sebelumnya lebih banyak lagi lomba yang kita lakukan, ada lomba puisi, kemudian ada menulis puisi, ya lomba pidato tentunya. Karena memang kita juga setiap tahunnya juga mengikuti ada juga lomba debat ya, debat dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Yang diadakan oleh pemerintah secara tingkat nasional begitu. Kita selalu berpartisipasi di situ. Berarti kegiatan pusat bahasa itu juga lumayan ya Bu Yuni ya? Iya, kalau kita kembangkan memang lumayan sekali. Kalau pusat bahasa itu dikelola oleh dosen-dosen di sana berarti ya, pengajar-pengajar. Iya, pengajar-pengajar. Sekarang ada berapa Bu Yuni? Kita memiliki sekitar 12 dosen ya. Jadi memang dosen-dosen kita semua sudah memiliki sertifikat pendidik, sudah lulus sertifikasi dosen kebetulan. Dan memang kebetulan kita semua linear ya, dari S1 S2 gitu. Jadi memang ya untuk semua kegiatan yang kita lakukan di pusat bahasa ini jadinya lebih terarah begitu. Karena di kampus juga memang dituntut linear itu ya. Iya, sesuai dengan itu. Sesuai dengan program studi di mana mereka home base-nya dosen tersebut ya. Iya. Nah, berbicara mengenai BIPA Mbak Yuni, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Kalau saya tidak salah di Bilsen ya. Ya betul ya. Nah, di Bilsen itu juga menerima ada kunjungan mahasiswa asing begitu ya? Ya. Jadi kita di Untrim itu kita juga memiliki program internasional. Jadi kita kerjasama dengan Standen ya. Jadi memang ada Standen Bali gitu. Jadi di kampus itu memang ada mahasiswa-mahasiswa asing yang memang kuliah di Standen itu, dan kita juga ada, mereka juga datang dalam bentuk grand tour ya, mereka belajar ada perhotelan, pariwisata dan spa gitu ya. Jadi kebutuhan mereka untuk belajar bahasa Indonesia memang ada, makanya kita kan menggagas ini, mengembangkan ini karena kita memiliki program internasional tersebut. Jadi memang mereka harus belajar bahasa Indonesia, jadi kita kembangkan di Untrim ini, di pusat bahasanya. Kalau Mbak Yuni sebagai seorang praktisi, bisa dikatakan praktisi ya dalam hal ini, melihat perkembangan BIPA ke depan itu gimana Bu Yuni? Terutama di kampus Untrim. Ya, kalau melihat perkembangan BIPA itu sangat bagus ya, sangat menjanjikan gitu ya. Menjanjikan ya. Apalagi nanti ada peraturan ya, sama dengan kita kalau kita mau kuliah ke luar negeri kan begitu. Jangankan ke luar negeri, kita kuliah di sini aja kita harus lulus TOEFL-nya ya. TOEFL, kemudian mungkin IELTS dan sebagainya. Jadi nanti kalau ada keharusan setiap orang asing gitu ya untuk belajar bahasa Indonesia gitu ya, sebelum mereka untuk punya UKBI begitu ya. UKBI gitu ya. Apalagi seperti itu, jadi perkembangan BIPA ini sangat luar biasa nanti. Di samping itu kan memang banyak orang-orang asing yang datang ke Indonesia tidak hanya untuk belajar atau mungkin mereka kuliah di beberapa universitas itu, tapi mereka datang ke Bali untuk bisnis ya, mereka membutuhkan bahasa Indonesia gitu untuk memperlancar usaha mereka gitu. Jadi memang mereka membutuhkan bahasa Indonesia yang mereka pakai untuk kegiatan usaha mereka. Meski selama ini mereka bisa berbahasa Indonesia, kan bahasa Indonesia yang sehari-hari seperti betul, kita menguasai bahasa asing itu sendiri. Kalau di rencana, di bayangan Mbak Yuni ke depannya, pusat bahasa ini akan seperti apa Mbak Yuni? Ya, kalau pusat bahasa sesuai dengan pusat bahasa sebenarnya kita harus memiliki pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Jadi sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi juga ya. Karena memang di situ pengabdiannya ya kita mengabdikan, kita memberikan kursus-kursus tidak hanya di mahasiswa kita, tetapi juga ke masyarakat yang membutuhkan, terutama ke desa wisata. Karena desa wisata sangat dikembangkan oleh pemerintah pada saat ini. Nah, untuk penelitian kita sudah
bagus gitu ya. Jadi kita juga membutuhkan wadah di mana jurnal yang terakreditasi. Ya, salah satunya bekerja sama dengan Balai Bahasa gitu ya. Jadi kita bisa nanti bekerja sama tidak hanya di dalam bidang pengajaran, pengembangan bahasa itu sendiri, tapi juga di penelitian. Dan kalau memang ada untuk pengabdian, kami siap untuk dilibatkan begitu. Jadi lebih apa ya, kerjasamanya ini memang sangat kami butuhkan gitu dalam pelaksanaan Tridharma. Iya. Baik Mbak Yuni, terima kasih sudah berbagi informasi berkenaan dengan kegiatan bahasa, pusat bahasa yang ada di Universitas Triyatma Mulia ini. Iya, terima kasih. Nanti kami mungkin akan mengundang lagi Bu Yuni. Kita Dengan akan membahas senang hal hati. lain Bu Yuni Iya. ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan di Untrim berkaitan dengan bahasa mungkin bisa dibagi-bagi di sini. Iya, kami siap. Iya. Terima kasih baik, ya. terima kasih Bu Yuni. Sahabat bahasa, demikian tadi diskusi saya bersama Ibu Putu Yuni Anggreni dari Universitas Triyatma Mulia. Semoga apa yang kami diskusikan tadi bermanfaat dan mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Kita akan bertemu lagi dalam program Subasita selanjutnya. Salam bahasa.